Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Fadi. Wahai para sobat Smart Syuhada ya. Pada video yang ketiga ya. Pada video yang ketiga ini saya akan mendemonstrasikan melukis busur lingkaran dan juring lingkaran ya. Termasuk mungkin juga akan nanti ada tambahan tentang tembereng ya. Baik. Alat-alat yang akan saya gunakan seperti biasanya adalah ada penggaris, ada spidol, dan juga tentunya ada jangka. Oke. Baik, untuk bisa menggambar busur lingkaran, juring lingkaran, dan juga tembereng, termasuk juga nanti ada pembagian minor dan mayor atau kecil dan besar ya. Seperti apa? Nah, karena kalian sudah membahas atau mempelajari tentang sudut pusat ya, sudut pusat seperti apa itu sudut pusat, maka nanti semoga bisa lebih memahaminya. Oke, langsung saja ke cara melukis busur dan juring lingkaran serta nanti sedikit tentang pembahasannya. Kita tentukan terlebih dahulu letak dari titik pusatnya. Titik pusatnya seperti biasa saya sebut dengan titik O. Dengan jari-jari lingkaran adalah 25 cm. Ini kalau kalian menggunakan jangka yang biasa di kertas bisa pilih ukuran berapa saja. Boleh dalam sentimeter, boleh juga dalam milimeter, atau boleh juga dengan inci. Oke. Yang saya gunakan adalah ukuran 25 cm. Oke. Titiknya di oke, sudah ya. Baik, langsung saja digambarkan. Nah, karena busur berupa kurva lengkung, busur adalah berupa kurva lengkung berimpit dengan keliling lingkaran, maka setiap goresan dari lingkaran merupakan busur lingkaran. Ya. Jadi ketika busur dilukis 360 derajat, maka dia berupa lingkaran ya. Busur yang dilukis sebesar 360 derajat, maka dia adalah keliling lingkaran atau berupa lingkaran ya. Karena busur adalah bagian dari lingkaran. Perhatikan. Nah, ini adalah busur lingkaran. Kita tambahkan lagi busur lingkaran, kita tambahkan lagi busur lingkaran, kita tambahkan lagi busur lingkaran, dan seterusnya sampai dengan 360 derajat, maka dia membentuk keliling lingkaran. Nah, itu adalah busur lingkaran. Jadi busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Misalkan jika diminta membuat busur lingkaran dengan ukuran sudut pusat 120 derajat, nah misalnya seperti itu 120 derajat, maka kita ambil pertama titik A, kemudian 120 derajat kita ambil sudutnya 120 derajat yang sudah 120 derajat di sini, maka tinggal dihubungkan. Nah, ini adalah titik B di mana besarnya busur AOB adalah 180 derajat. Saya tuliskan O-nya di samping sini. Busur AOB, atau kita tuliskan AB. Busur AB ya, sudutnya AOB, sudutnya adalah 120 derajat. Busurnya adalah AB, sudut pusatnya AOB 120 derajat.
Nah, 120 derajat. Saya hilangkan saja. 120 derajat ini adalah busur dengan ukuran 120 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang busur minor dan busur mayor. Dikatakan busur minor yaitu jika busur tadi berukuran kurang dari 180 derajat, sedangkan busur AB adalah 120 derajat. Berarti busur AB merupakan busur minor. Busur minor. Busur mayornya berarti yang mana? Busur mayornya adalah busur yang ukurannya lebih dari 180 derajat, yaitu busur dari A ke B tetapi yang melalui sini. Nah, ini adalah busur mayornya. Atau kita ambil salah satu titik, misalnya P seperti itu. Kita ambil P, maka busur A, P, B merupakan busur mayor karena lebih dari 180 derajat, dan biasanya kita gunakan 3 huruf. 3 huruf dengan salah satu huruf yang di tengah adalah huruf apa saja antara A dan B. Maka dia akan membentuk busur APB yang ukuran sudutnya adalah lebih dari 180 derajat. Karena tadi busur minornya 120 derajat, maka sisanya adalah 240 derajat. Ini adalah busur mayor. Atau bahasa Inggrisnya major arch. Kalau busur minor bahasa Inggrisnya minor arch. Atau bahasa Indonesianya ada juga yang mengatakan busur kecil dan kemudian ada busur besar. Sama saja ya, busur minor dan busur mayor. Baik, itu adalah pembahasan tentang busur. Ada busur minor dan juga ada busur mayor. Maka bagaimana panjangnya? Kalau tadi baru besarnya ukuran sudut pada busur minor maupun mayor, maka berapakah panjangnya? Panjang berarti yang dimaksud dari A ke B, garis lengkung ini, yaitu adalah panjang dari busur. Jadi busur ukurannya bisa menggunakan derajat, bisa juga menggunakan ukuran panjang, misalnya gunakan sentimeter atau mungkin pakai inci atau milimeter atau meter atau yang lainnya, ukuran panjang lainnya, satuan panjang lainnya. Jadi satuannya bisa menggunakan derajat, bisa menggunakan satuan panjang seperti misalnya sentimeter. Misalnya jika diketahui jari-jarinya adalah tadi saya gunakan 25 cm. Ya. 25 cm itu adalah jari-jarinya, kemudian pi kita gunakan yang berapa? 3,14 saja ya. 3,14 ya. Maka berapakah panjang busur? Oke, rumus dari panjang busur adalah nanti karena ini busur adalah bagian dari keliling lingkaran, maka rumusnya tidak jauh dari rumus keliling lingkaran, yaitu PR 2PR ya, 2PR. Sehingga rumus dari panjang busur ya, M AB, panjang busur lingkaran AB adalah besarnya sudut pusat AOB tadi, atau misalnya kita sebut dengan alfa seperti itu ya. Maka alfa dibagi 360 derajat dikalikan dengan 2πr, keliling lingkaran 2πr. Alfanya kita masukkan 120 derajat, kemudian dibagi 360 derajat dikalikan dengan 2
dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan jari-jarinya adalah 25. Nah, kita lanjutkan supaya cepat kita gunakan kalkulator. Nanti kalau misalnya menggunakan sendiri bisa menghitung secara manual. Baik, 120 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 2 dikalikan 3,14 dikalikan 25 cm dan hasilnya adalah 52,3333 dan seterusnya. Saya singkat menjadi 2 angka atau 2 digit di belakang koma sehingga hasilnya 52,33 cm. Karena tadi jari-jarinya 25 cm, sudut pusatnya 120 derajat dan ini adalah rumusannya. Rumus dari panjang busur. Rumus dari panjang busur lingkaran adalah alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran, yaitu 2πr. Itu untuk menentukan panjang busur lingkaran. Selanjutnya kita menuju ke juring. Juring adalah daerah lingkaran. Kita masih bisa menggunakan sudut pusat yang ini ya, A, O, B. Maka juring adalah daerah karena berupa daerah. Ya, juring adalah berupa daerah. Maka juring ada yang disebut juring minor dan ada yang dikatakan juring mayor. Juring minor adalah juring yang ukuran sudut pusatnya kurang dari 180 derajat. Maka yang diarsir ini adalah disebut dengan juring minor karena kurang dari 180 derajat. Ukurannya adalah 120 derajat. Dan sisanya kita sebut dengan juring mayor, yaitu juring yang ukuran sudut pusatnya lebih dari 180 derajat. Kalau sama dengan 180 derajat bagaimana? Maka itu adalah setengah lingkaran ya. Juring setengah lingkaran. Kalau untuk busur bagaimana? Busur setengah lingkaran ya. Itu yang besarnya sudut 180 derajat pas. Oke, itu untuk gambarannya juring minor dan ini ada juring mayor. Oke, bisa dituliskan sama ya. Untuk selanjutnya kita akan mencari luasan daerah dari juring ya. Misalnya kita yang akan cari adalah juring yang minor ini yang ukurannya adalah 120 derajat. Maka untuk mencari luas atau besarnya ukuran dari juring lingkaran, luas juring, maka kita yang harus gunakan adalah sudut pusat dan juga jari-jari. Karena juring, daerah juring itu bagian dari luas lingkaran, maka luasnya juring juga tidak akan jauh dari rumus luas lingkaran, yaitu πr kuadrat. Sehingga rumusnya adalah, kalau kita melukisnya luas juring lingkaran, luas AOB, luas juring AOB yang 120 derajat ini adalah alfa dibagi 360 derajat dikalikan luas lingkaran, yaitu πr kuadrat. Tinggal kita masukkan alfanya adalah 120 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 3,14 dikalikan 25 kuadrat. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengejaan menggunakan kalkulator supaya lebih cepat ya. 120 derajat dibagi 360 derajat dikali 3,14 dikali 25 kuadrat. Dan hasilnya adalah 654
654,16666666 dan seterusnya. Saya singkat menjadi 2 angka di belakang koma menjadi komanya 17. 654,17 cm persegi ini adalah luas dari juring lingkaran AOB, luas juring lingkaran AOB yang minor. Sedangkan untuk yang mayor bisa tinggal dicari dengan cara alfanya dirubah menjadi 240. Ya, dia ganti dengan 240, baik itu untuk yang panjang busurnya maupun untuk yang luas juringnya. Baik, demikian untuk pembahasan tentang menggambar busur minor dan mayor, juring minor dan mayor, serta menentukan ukurannya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.